Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Andrianingsih dengan NPM 2019 4350 1875, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indah Pasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya yang berjudul penerapan metode SAW untuk optimalisasi bonus karyawan pada PT Mitra Utama Solusi Telematika. Untuk yang pertama, kita bisa buka aplikasi Exam dan NetBeans-nya. Untuk Exam sendiri kita mulai pada modul Apache dan MySQL-nya. Kemudian pada NetBeans kita runningkan program. Baik, ini untuk di menu login untuk aplikasi penerimaan bonus, perhitungan bonus karyawan pada PT Mitra Utama Solusi Telematika. Untuk menunya ini kita bisa inputkan user dan passwordnya terlebih dahulu. Lalu diklik masuk. Nah, ketika untuk user dan passwordnya berhasil, akan muncul pesan selamat Anda berhasil login. Untuk keterangannya, adminnya sebagai Iis Andrianingsih. Lalu diklik OK. Pada halaman utama ini akan ada informasi untuk 4 menu di sini. Di sini ada master data, kemudian metode SAW untuk perhitungan, laporan, dan untuk menu keluar. Pada master data ini ada 5 penginputan data. Lalu ada perhitungannya, ini ada penilaian metode SAW pada penilaian setiap kriteria, perhitungan bobot kriteria, perhitungan normalisasi matriks, dan perhitungan preferensi atau perankingan. Untuk laporan ini terdapat 5 laporan, yaitu yang pertama laporan hasil optimalisasi bonus karyawan, kemudian laporan data penilaian kriteria, lalu pelaporan data kriteria penilaian, laporan data departemen, dan yang terakhir laporan data karyawan. Untuk pada master data kita mulai pada penginputan data departemen. Untuk departemen pada PT Mitra Utama Solusi Telematika ini ada beberapa, ada Departemen Regional, kemudian Financial and Banking, Government Public Sector, Production Management, Admin, dan Accounting. Pada menu ini kita bisa input datanya. Di sini mungkin bisa ditambahkan marketing, lalu sebentar ditambahkan marketing, lalu diklik simpan, atau mau diubah juga bisa sini, atau mau dihapus. Setelahnya untuk data jabatan. Nah, untuk data jabatan sendiri ini bisa diinputkan untuk staff, mungkin ada team leader, kemudian ini bisa diganti untuk menu ubahnya. Menu ubahnya bisa digunakan supervisor, lalu diklik ubah, maka di tabelnya akan terubah supervisor. Untuk menu hapusnya akan terhapus. Ini pada input data jabatan. Lalu pada data karyawan ini digunakan sebagai alternatif nanti untuk perhitungan bonus. Di sini untuk nama karyawan saya inputkan Iis marketing,
Kemudian untuk jabatannya bisa dipilih, lalu diisi untuk nomor telepon dan alamat. Klik simpan, nanti akan muncul pada tabel. Accounting, lalu pilih staff, nomor handphone diisi kembali, alamatnya saya isi Mampang, lalu klik simpan. Kemudian Triwahyudi bisa, admin. Di sini inputkan alamat kembali, Pancoran. Kalau sekiranya ingin mengubah, bisa diklik pada tabel nama, lalu bisa diubah. Di sini mungkin mau diubah ke departemen marketing, klik ubah, akan terinput departemen marketing. Di sini untuk hapus bisa. Kemudian pada data kriteria penilaian, untuk data kriteria penilaian pada penelitian di PT MAS ini atau PT Mitra Utama Solusi Telematika, ada 4 kriteria yang ditentukan pada tempat penelitian. Ada pelayanan dengan bobot kriteria itu 3.0, masa kerja di 2.0, untuk pencapaian di 4.0, dan kehadiran di 3.0. Ini bisa diubah sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut atau perusahaan PT MAS. Kemudian data pengguna, untuk data pengguna sendiri ini adalah data yang bisa akses aplikasi untuk optimalisasi bonus karyawan. Jadi kita di sini bisa menambahkan akses. Kalau di sini untuk yang memiliki akses itu Iis Andrianingsih, bisa diubah juga untuk datanya dan dihapus. Masuk pada perhitungan untuk optimalisasi bonus karyawan dengan metode SAW tentunya. Ini pada penilaian setiap kriteria. Sebelumnya tadi sudah diinputkan untuk data karyawan. Kita pilih periodenya. Saya pilih periodenya di Februari. Kemudian kita klik tabel data karyawan. Lalu inputkan nilai kriteria. Kembali lagi di sini untuk nilai kriteria itu sudah mengikuti dari tempat penelitiannya ya. Gitu. Jadi dari proses penelitian pada perusahaan tersebut, seperti itu datanya. Lalu diklik simpan. Ketika berhasil akan muncul berhasil. Kemudian diisi kembali pada data karyawan berikutnya.
Ini untuk nilai kriteria. Lalu diklik simpan. Sebentar, ini sebelumnya untuk data karyawannya belum diklik. Klik simpan. Kalau sekiranya masih ada yang kurang sesuai, di sini juga ada menu ubah dan hapus. Jadi admin bisa ubah atau hapus sesuai dengan kondisi perusahaan PT Mitra Solusi Telematika saat itu. Kemudian untuk perhitungan bobot kriteria. Untuk bobot kriteria ini juga sudah ditentukan. Untuk perhitungannya ini klik pada kriteria yang pertama, yaitu pelayanan, lalu masa kerja, kriteria ketiga pencapaian, kriteria keempat adalah kehadiran. Kemudian diklik simpan. Ini nilainya sama ya, karena untuk bobot sendiri tidak boleh melebihi dari 1. Untuk perhitungan normalisasi, ini ada tabel normalisasi matriks yang kemudian untuk nilai kriteria yang sudah ditentukan dan normalisasinya. Kita pilih dulu untuk data yang akan dinormalisasikan. Cari data karyawan dengan nama Iis untuk nilai kriterianya, muncul, lalu klik hitung untuk nilai normalisasi, kemudian simpan. Maka akan muncul data berhasil disimpan, lalu klik OK, akan muncul pada tabel. Selanjutnya dilanjutkan pada data kedua, itu untuk data Andrianingsih. Ini diambil dari nilai tertingginya karena benefit ya, jadi nilai pembaginya itu nilai paling bagus, paling besar gitu. Lalu klik hitung, kemudian simpan. Ini juga ada menu hapus, jadi kalau sekiranya tidak sesuai bisa dihapus. Selanjutnya adalah perhitungan preferensi atau perankingan. Preferensi dan perankingannya ya. Kita pilih untuk bobotnya, nilai bobot kriteria, lalu pilih nilai normalisasi matriks dengan data karyawannya Iis yang sudah dinormalisasikan tadi. Kemudian klik hitung preferensi, lalu simpan. Data berhasil, kemudian OK, maka akan muncul untuk nilai preferensinya, hasil preferensi. Ini klik lagi untuk data berikutnya, lalu klik hitung, kemudian simpan. Sini juga ada menu hapus, jadi kalau ada yang tidak sesuai bisa dihapus datanya. Kalau untuk di perhitungan preferensi atau rankingan, ini akan otomatis nilai preferensi yang tinggi itu yang akan paling atas. Jadi sudah nilai rankingannya paling atas. Itu dengan data nama karyawannya Andrianingsih. Kita bisa cek pada menu laporan. Di sini ada 5 laporan. Pada laporan hasil optimalisasi bonus karyawan, kita klik. Ini akan muncul. Jadi kita bisa cetak laporan, pilih
periode penilaiannya terlebih dahulu, kemudian pilih departemen, lalu klik cetak. Nah, di sini akan muncul untuk laporan hasil optimalisasinya, dimana tadi untuk perankingannya kalau Andrianingsih itu ranking 1, kalau Iis 2. Kemudian di sini ada informasi juga seperti untuk periode penilaiannya, kemudian untuk pimpinan, mengetahui pimpinan dan HRD-nya. Sudah tertera dengan tanggal penginputan data. Selanjutnya ini ada laporan data penilaian kriteria. Ini yang tadi sudah ditentukan ada nilai 90. Ini sesuai kriteria yang tadi diinputkan pada input kriteria. Mengetahui untuk pimpinan dan HRD dengan tanggal penginputan. Kemudian yang ketiga adalah laporan data kriteria penilaian. Ini kriteria penilaian oleh perusahaan PT Mitra Utama Solusi Telematika. Ada 4 kriteria dengan informasi bobot. Informasi HRD, mengetahui pimpinan, kemudian tanggal penginputan. Lalu ada data departemen. Data departemen. Ini inputan data departemen yang tadi sudah diisi pada master data atau diinput pada master data. Dan yang terakhir adalah laporan data karyawan. Untuk selanjutnya adalah menu logout atau menu keluar. Ini nanti akan kembali pada menu login. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.